Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Kholis beserta tim Laboratorium Fisika akan menjelaskan percobaan M2, yaitu tentang kerapatan zat cair. Alat-alat yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu yang pertama adalah dua buah benda. Dua buah benda ini bentuknya adalah balok logam, kemudian silinder logam. Nah, kemudian dari balok dan silinder logam ini itu kita akan ukur dimensi dari benda ini, yaitu dengan menggunakan alat jangka sorong. Yaitu kita ukur berapa panjangnya, kemudian berapa lebarnya, kemudian berapa tebelnya. Kemudian benda yang kedua adalah berbentuk silinder pejal, kemudian kita ukur dimensinya, yaitu berapa diameter luarnya menggunakan jangka sorong ini, kemudian berapa tingginya. Nah, kemudian setelah kita ukur dimensinya, kemudian benda tadi kita timbang berapa massa di udara. Yang pertama yang sudah terikat pada neraca pegas ini, itu adalah massa benda yang berbentuk balok ketika ditimbang di lingkungan udara. Kemudian kita ganti itu benda yang berbentuk balok nanti dengan silinder, kemudian kita timbang dengan neraca pegas ini berapa massa ketika berada di udara. Nah, kemudian setelah selesai kita mengukur berapa massa masing-masing benda tadi berada di udara, kemudian kita celupkan massa masing-masing benda tadi ke dalam zat cair. Yang pertama, kalau misalnya ini massa berada di udara, kita baca berapa skala yang terbaca pada neraca pegas. Kemudian ini kita celupkan ke dalam lingkungan air sampai seluruhnya tercelup seperti ini. Nah, kemudian kita amati lagi berapa massa ketika berada di lingkungan air. Nah, kemudian kita catat berapa massanya. Kemudian kita ganti nanti ketika bendanya kita ganti dengan silinder, kemudian kita timbang dengan neraca pegas ini berapa massa di udara, kemudian kita timbang massa ini ke dalam air. Nah, setelah kita dapat data itu, selanjutnya nanti kita akan timbang kedua benda tadi. Kalau kita ukur massanya ketika tercelup di dalam minyak, baik untuk benda yang berbentuk silinder maupun benda yang berbentuk balok maupun benda yang berbentuk silinder. Nah, berarti kita bisa mengukur masing-masing benda. Yang pertama dimensinya, kemudian yang kedua adalah massa berada di lingkungan udara, dan yang ketiga adalah massa ketika berada di lingkungan minyak. Nah, nanti dari data-data tadi kita akan menghitung berapa massa jenis atau rapat massa dari air dan minyak tanah ini menggunakan prinsip hukum Archimedes, yaitu bahwa rapat massa cair itu sama dengan massa benda ketika di udara dikurangi dengan massa benda ketika berada di lingkungan air atau zat cair dibagi dengan volumenya. Nah, volumenya sama dengan zat cair yang dipindahkan, yaitu volume dari benda yang kita celupkan ini. Nah, nanti akan ketemu berapa nilai dari massa jenis baik untuk air maupun minyak. Nah, hasil yang kita peroleh itu adalah nilai dari hasil percobaan rapat massa dari masing-masing zat cair. Nah, kemudian untuk melengkapi data nilai rapat massa dari hasil percobaan, kita mengukur suhu dari masing-masing zat cair ini. Ketika kita akan mengukur suhu air, kita celupkan dengan termometer, kita ukur nanti berapa temperaturnya. Kemudian yang kedua, kita mengukur berapa temperatur dari minyak tanah. Kita celupkan termometer, kemudian kita ukur berapa suhu dari minyak tanah. Nah, kemudian untuk membandingkan hasil percobaan yang kita peroleh tadi dengan nilai acuan atau nilai standar, caranya adalah dengan alat yang namanya areometer atau hidrometer. Jadi areometer atau hidrometer ini nanti kita celupkan ke dalam air. Jadi kalau saya perlihatkan seperti ini.
Ini saya celupkan ke dalam air. Nah, kemudian kita baca berapa skala pada permukaan air ini. Nah, itu akan menunjukkan nilai rapat massa dari zat cair ini. Nah, kemudian ketika kita akan mengukur berapa rapat massa dari minyak tanah, maka areometer atau hidrometer ini kita pindahkan, kita celupkan ke dalam minyak tanah. Kemudian kita lihat, kita baca skala yang berada di permukaan zat cair, itu nilainya berapa? Itu adalah nilai dari rapat massa minyak. Nah, nilai rapat massa air dan minyak ketika kita menggunakan hidrometer atau areometer ini dipakai sebagai acuan atau nilai teorinya. Kita bandingkan hasil percobaan yang tadi telah dijelaskan, berapa nilai hasil perhitungan rapat massanya, kemudian kita bandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan areometer, nanti berapa persen perbedaan dari masing-masing minyak ataupun air ini. Nah, saya kira itu gambaran dari percobaan rapat massa zat cair. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.